Ayeuna urang jawab pertanyaannya, pertanyaan dari pertanyaan ti Pak Ustad tadinya. Kawit nama ieu teh arek dijawab nanti minggu depan, minggu payun. Supaya lebih komprehensifnya, lebih lengkap, lebih jelas referensina itunya sumberna kitabna lebih luas, lebih jelas gitu. Tapi karena cina ini mendesak harus dijawab sekarang cenanya. Karena mendesaknya apa yang mendesaknya saya kira para jamaah dan saya juga tidak perlu tahu ya itu. Pertanyaan anak ya panjang pertanyaan mah. Tapi lamun disingkat bisa kieu pertanyaan anak. Pertama, kumaha hukumna menikahi perempuan hamil tina zina. Perempuan hamil hamilna tina zina. Ya perlu digarisbawahi hamil tina zina. Sebab bisa sanes deui hukumna upami menikahi perempuan yang hamil dari cerai, dari talaknya, dari cerai, baik cerai hidup atau cerai mati itunya. Pertanyaan berikut mungkin sebab disusulan pengembangan tina pertanyaan anu pertama. Mudah-mudahan ia kutipan ia berdasarkan ingatan aya dina kitab tausih ya Arabna ala Fathul Qoribil Mujib ya. Tausih ala Fathil Qoribil Mujib. Hari nami kitab nama upami terbaca kutu Habibil Gharib. Tausih ala Fathil Qoribil Mujib. Karangan Imam Nawawi Banten ya. Ulama besar ulama nu terkenal di seluruh dunia, kitab dikaji di seluruh dunia, baik di pesantren atau di sekolah-sekolahan, bahkan di perguruan tinggi di negara-negara Islam di seluruh dunia. Bahkan di negara sanes Islam ge perguruan tinggi aya nu mengkaji karangan Syekh Nawawi Banten. Di antaranya yang dikaji itu kitab tafsirnya yang terkenal ya, tafsir Munir atau tafsir Marah Labid ya. Tafsir Marah Labid. Kembali ke pertanyaan tadi, kumaha hukumna menikahi perempuan yang hamil dari zina. Di kitab itu disebutkan. Ini nanti silakan ya santri atau ustadz nanti setelah ini pulang ke rumahnya besok atau lusa atau kapan saya silakan di naonamina dicocokkan bener teh ya ibarahna kieu nya. Sabab ieu hanya berdasarkan ingatan. Ieu menawi nyarios dina kitab tausih walau nakaha hamilannya. Walau nakaha hamilan min zina sahha nikahuhu qat'an. Terus sahha nikahuhu qat'an. Wajazalahu wat'uha qabla wad'ihi alal asah. Gitu. Wajazalahu wat'uha qabla wad'ihi alal asah. Di halaman berapa apalnya ini jelas di bab nikah, itu di bab nikah. Saudara Nawawi walau nakaha, kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang hamil karena zina, yang hamil dari zina, nikah ka awewe anu tos hamil zina, hamil tina perbuatan zina. Saur Imam Nawawi sahha nikahuhu qat'an, maka sah nikahna qat'an kalawan pasti. Gitu. Berdasarkan kutipan-kutipan, berdasarkan dalil-dalil tina Al-Qur'an, hadis sareng cariosan para ulama-ulama anu dikaji ku Imam Nawawi Al-Bantani.
Oh, kalau ada seorang laki-laki menikahi perempuan hamil dari zina, itu soha nikahu, sah menikahinya secara pasti menurut mazhab Imam Syafi'i. Sah nikahna. Wajazalah watwa qabla watni'al asoh, boleh benang menggaulinya, menidurinya. Boleh menggaulinya. Jaza watwa qabla watni, sebelum si wanita itu melahirkan. Jadi boleh digauli, ya, ditiduri boleh. Qabla watni, sebelum melahirkan anaknya. Al asoh menurut kaul yang lebih sahih. Kalau alal asoh ini biasanya di fikih itu upami dicaruskan alal asoh, menurut kaul yang lebih sahih, yang lebih baik. Itu berarti biasanya sok aya kaul anu sahih, kaul anu baik. Jadi ini menurut kaul yang lebih sahih. Biasanya seperti itu upami dicaruskan soha alal asoh, maka sah nikahnya menurut kaul yang lebih sahih. Berarti aya kaul yang sahih, mungkin beda sedikit dengan kaul yang lebih sahih ini gitu. Sekali lagi, boleh sah menikahi perempuan yang hamil dari zina. Juga boleh menidurinya, menggaulinya sebelum melahirkannya menurut kaul yang lebih sahih, ya, kaul yang lebih baik menurut Imam Nawawi. Juga ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini kitab yang sangat terkenal di pesantrennya. Ke siapa tuh? Karangannya, mualifnya siapa ya? Nanti dilihat ya. Yang di ujungnya kalau nggak salah ada Al-Masyhur. Itu Said, ya, Said siapa tuh ya? Al-Masyhur. Itu di sekitar halaman 300 atau 400 ya. Ibaratnya kurang lebih begini. Yajuzu nikahul hamili minaz zina. Yajuzu nikahul hamili minaz zina sawaun azani wa ghairihi wa watuha hina idzin ma'al karohah. Boleh menikahi perempuan yang hamil dari zina, baik dinikahi oleh yang melakukan zinanya, laki-laki yang menzinainya, atau selainnya, selain pelaku anu ngajinahina. Jadi boleh menikahi perempuan yang hamil dari zina, boleh, ya juzu, boleh, ya. Kalau Imam Nawawi di atas soha, ya. Jadi ya juzu, boleh menikahi hamil perempuan dari zina. Baik itu yang menikahinya, yang menjinahinya itu, atau yang lainnya, laki-laki yang lainnya. Wawatu ahina idzin ma'al karoha. Dan menurut Bughyatul Mustarsyidin, menidurinya, menggaulinya hina idzin, ya, sebelum melahirkan, ma'al karoha, itu makruh. Mungkin ini, ya, menurut Imam Nawawi di atas tadi, ya. Jadi boleh menurut Bughyatul Mustarsyidin, boleh menikahi wanita hamil dari zina, baik itu si pelaku zinanya, laki-laki yang menzinainya, atau ya yang lain gitu. Tapi kalau menggaulinya itu waktu masih hamil itu karohah, makruh. Jadi jelas ya, menikahi perempuan yang hamil, yang sedang hamil dari zina, sah nikah, menikahinya. Dan juga boleh, sekalipun ada yang mengatakan seperti Bughyatul Mustarsyidin makruh, menggaulinya. Dan boleh menggaulinya sekalipun masih dalam keadaan hamil, belum melahirkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini ada hubungannya dengan pertanyaan di atas, status atau nasab anak. Ini tergantung, ini statusnya. Tergantung begini. Apabila setelah dinikahi dan digauli, si ibu itu melahirkan anaknya setelah 6 bulan atau lebih, ya, dinikahi oleh si laki-laki tersebut, kemudian digauli,
Nah, sejak syaratnya dinikahi, digauli ya, dinikahi, digauli, setelah digauli itu dihitung. Apakah melahirkannya si wanita hamil dari zina itu setelah hamil dari nikah yang setelah nikah dan digauli, setelah dari nikah yang sah dan digaulinya itu ada 6 bulan atau lebih, itu setelah dinikahinya dan digaulinya melahirkan anaknya itu 6 bulan atau lebih, ya 6 bulan atau lebih, itu maka anaknya, nasab anaknya adalah ke si bapak yang menikahinya itu. Nasabnya ke anak ya, ke bapak yang menikahi ibunya itu, kepada si bapak yang menikahinya itu nasabnya. Dan statusnya nanti kalau perempuan ke sana karena ini sah ya, karena nasabnya sah, ya kalau perempuan nanti bisa jadi wali, bisa jadi mewarisi dan sebagainya. Pokoknya hukum nasabnya ke nasab ke bapaknya. Baik itu yang bapaknya itu yang menjinahi ya, menjinahi ibunya, atau yang bukan, maka anaknya nasabnya ke bapak yang menikahinya itu. Apabila setelah 6 bulan melahirkannya setelah 6 bulan lebih, Jadi ulangi, apabila setelah dinikahi ibunya oleh si yang menikahinya itu ya melahirkan anaknya setelah 6 bulan lebih atau lebih, 6 bulan, 7 bulan dan seterusnya, itu maka nasab anaknya ke bapaknya. Maka anaknya itu disebut anak sah si bapak yang menikahi ibunya. Nanti berlaku hukum-hukum selanjutnya. Sebaliknya apabila kurang dari 6 bulan, baru saja misalnya 5 bulan, atau 6 bulan kurang 2 minggu misalnya, atau 1 minggu misalnya kurangnya, itu setelah digauli, setelah dinikahi secara sah kemudian digauli, setelah digauli itu baru saja 5 bulan misalnya, ibunya telah melahirkan, maka status nasab anaknya ke ibunya. Jadi binnya bin ibunya. Gitu. Maka si bapak tersebut statusnya bukan bapak nasab si anak tersebut, dan berlaku hukum-hukum selanjutnya. Kalau perempuan misalnya, dia tidak boleh jadi wali si bapaknya itu yang mengawini ibunya, tidak boleh jadi wali. Kalau laki tidak boleh mewarisi dan seterusnya. Aturan-aturan nasab selanjutnya, status ke kakaknya, ke adiknya, seterusnya. Berlaku hukum-hukum selanjutnya. Baik itu yang menikahinya, yang menjinahinya atau yang bukan. Itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau si anak yang tidak bernasab kepada bapaknya tadi, si anak hasil zina tersebut, yang sebelum 6 bulan melahirkan, kalau menikah perempuan misalnya, apakah boleh jadi wali si bapak yang menikahi ibunya? Kalau belum 6 bulan setelah lahir, maka dia tidak boleh. Siapa hakimnya? Siapa walinya? Walinya adalah hakim. Bukan wali, ada 4 macam wali ya. Ada wali nasab kan ya, wali hakim, wali tahkim atau muhakam ya. Kemudian wali maula. Wali nasab itu ya turunan, misalnya bapaknya, kakeknya dan seterusnya, kemudian anaknya dan seterusnya, itu wali nasab namanya. Anak laki-laki, seibu si bapak dan seterusnya, itu kan dan seterusnya ya, banyak lagi, itu wali nasab. Wali hakim ini jadi petugas yang ditugaskan oleh negara ya, petugas yang tentu yang memenuhi syarat ya, yang ditugaskan, yang mengerti ya, yang mengerti tentang hukum pernikahan dalam Islam ya, yang ditugaskan oleh negara untuk jadi hakim gitu. Kalau kita gampangnya petugas di KUA ya, petugas pencatat pernikahan di KUA ya. Kalau di orang mah disebutnya sok naib, jenenge naib. Nah, itu yang menikah, yang menjadi walinya adalah naib. Hanya begini nih, para jamaah mulianya, zina ini kan perbuatan dosa besar,
fahisatan wa sa'a sabila. Buruk perzinahan itu perbuatan buruk ya, sangat buruk, keji dan dosa besar Tapi kita sebagai sesama muslim wajib ya menutupi aib, dan itu aib ya. Di tengah-tengah masyarakat itu pezina itu aib. Itu aib. Tapi wajib bagi kita untuk menutupi aib saudara kita itu. Ya. Tapi jangan justru disebarkan. Justru disebarkan. Termasuk ini para ustadz, para kiai di situ. Ya, kalau misalnya ada orang yang mengadukan soal hamil karena zina ini bagaimana, dia itu seharusnya tutupi itu, jangan sampai ada yang tahu. Dan diusahakan si anak dari zinanya tersebut, ya si anak yang dihasilkan dari zina tersebut, jangan sampai tahu sampai seumur hidup. Jangan, sebab itu nanti akan mengganggu mental, ya, akan mengganggu kejiwaannya, ya, kejiwaannya. Dan saya membaca beberapa majalah psikologi ya, macam-macam psikologi. Anak itu lebih dapat menerima kalau ibunya cerita ke anaknya, "Nak, ibu dulu pernah jadi pencuri misalnya, atau perampok misalnya." Gitu. Karena kesusahan hidup terpaksa ibu 3 tahun jadi pencuri, jadi perampok misalnya. Alhamdulillah setelah itu ibu sekarang sudah sadar. Itu anak bisa menerima itu. Daripada ibunya menceritakan, "Nak, sebetulnya kamu ini anak zina." Misalnya, anak di luar pernikahan yang sah ibu dengan si anu. Wah, itu menurut majalah yang saya baca itu akan mengganggu kejiwaannya seumur hidup. Anak itu akan down, ya, akan korban perasaannya dan akan minder, ya, akan mengganggu kehidupan sosial si anak tersebut, ya, atau sebaliknya nanti, ya, akan jadi penjahat, akan mundur, akan minder, ya, akan mengundurkan diri akan dari kehidupan masyarakat gitu. Misalnya dia ngumpet saja, diam saja di rumah, tidak mau bergaul dan sebagainya, atau justru sebaliknya dia akan agresif. Itu yang saya baca dari majalah-majalah itu ya. Oleh karena itu, tutupi. Kita sama-sama muslim berhak menutupi aib sesama kita. Jangan diceritakan ya. Jangan ini ya. Apa? Oh iya, kalau ya sudah ya kalau mentos geger cina. Apa? Oh iya minimal kita lah. Paling setik orang ulah ikut-ikutan menyebarkan itu. Ya beda orang lain yang sudah gigir-gigirkan gitu. Kita jangan ikut-ikutan. Kalau bisa kita tutupi ya. Kita bantah itu kalau bisa orang yang ngagir-gigirkan begitu ya. Itu. Jadi sekali lagi, perbuatan zina adalah perbuatan jahat ya dan dosa besar, tetapi kita sesama muslim wajib menutupi aib tersebut karena itu aib yang sangat besar, apalagi kepada anaknya itu. Dan status anaknya itu, anak zina itu tidak apa-apa ya, anaknya itu suci ya, anaknya itu fitrah suci, anaknya itu tidak bersalah, anaknya ya tidak bersalah. Itu yang salah itu perbuatan ibu dan bapaknya yang menzinainya, ibunya dan laki-laki yang menzinainya. Kuma, ya tobat, memohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, menyadari bahwa itu perbuatan dosa, ya. Kemudian jangan mengulangi lagi dan perbanyaklah berbuat kebaikan, banyaklah baca istighfar kepada orang tuanya, gitu ya. Setelah tobat jangan diulangi lagi dan banyak berbuat baik. Jadi saya ulangi, sah menikahi perempuan yang sudah hamil dari zina, demikian juga menggaulinya boleh, ya, sekalipun ada yang berpendapat boleh tapi makruh. Kemudian status anaknya apabila setelah dinikahi dan digauli ya, itu syarat dinikahi dan digauli 6 bulan setelah dinikahi dan digauli melahirkan, ya, dinikahi dan digauli melahirkan, maka status anaknya 6 bulan lebih ya,
6 bulan atau lebih, maka status anaknya bernasab ke bapaknya. Jadi anaknya itu anak bapak yang menikahi ibunya yang hamil dari zina tersebut. Dan berlaku hukum-hukum selanjutnya. Dan apabila kurang dari 6 bulan, maka status anaknya adalah status anak ke ibunya. Jadi si bapak yang menikahi ibunya tersebut, baik itu yang yang menzinainya atau bukan, maka status anaknya adalah bernasab ke ibunya, bukan ke dia, dan berlaku hukum-hukum selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan nanti dicek ya di kitab Tausikh, kitab nikah, kemudian di kitab Bugyatul Mustarsidin. Halamannya sekitar, lupa saya ya, halaman sekitar 300 atau 200 atau 400, pokoknya dicari di situ. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja ya. Pertanyaannya ini panjang ya pertanyaannya. Terima kasih.